Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh kembali berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan untuk memulai akan aktivitas kita di pagi ini. Kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi ini, oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi ini, kami boleh diperkenankan untuk memulai akan tugas dan pekerjaan kami. Dan kami akan awali melalui perenungan firman-Mu. Juga kami akan membaca firman-Mu saat ini. Kami mohon lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus yang akan menguasai kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami pahami dan juga kami boleh praktekkan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu dari dalam Alkitab. Ampuni dosa kami, terima kami berdoa di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 10, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-48. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tetapi Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air
sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi ini yaitu Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua orang. Puang umpakaboro mintu tahu. Puang umpakaboro mintu tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan kadangkala membuat seseorang atau sekelompok orang sulit untuk menerima orang lain. Karena perbedaan dianggap sebagai hal yang dapat mengganggu, bahkan hal yang tidak bisa disatukan. Namun pada sisi lain ada yang memahami bahwa perbedaan akan membuat hal semakin indah jika kita bisa saling menerima dalam perbedaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Cornelius adalah seorang non-Yahudi, sedangkan Petrus adalah orang Yahudi. Ada larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan non-Yahudi. Namun Petrus menyadari bahwa semua orang sama di hadapan Allah. Perkataan Petrus kepada Cornelius dengan tegas mengatakan bahwa Allah berkenan atas setiap orang dari bangsa manapun yang datang kepadanya dengan tulus. Berkenan Allah atas semua orang terletak dalam diri Yesus Kristus. Itu bisa kita baca dalam ayat 36 sampai 38. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia mengerjakan keselamatan agar semua manusia berkenan kepada Allah. Melalui kematiannya dan kebangkitannya, Yesus telah menyediakan jalan keselamatan untuk semua orang, untuk semua bangsa yang percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Petrus menerima Cornelius sebagai orang yang dikasihi Allah, dan Petrus menyadari bahwa panggilan mengikut Yesus adalah untuk memberitakan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengasihi semua orang. Ia tidak memandang dari mana kita berasal, bagaimana kehidupan kita. Karena hal itulah, maka hendaknya kita merespon kasih Allah dengan mengasihi semua orang tanpa membedakan siapa orang itu. Sebab semua orang berharga di mata Tuhan. Untuk itu, tetaplah saling menghargai satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa dan telah merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi ini, oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama untuk membaca dan merenungkan akan firman. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan membimbing, menguasai kami, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam memulai aktivitas kami di pagi ini. Kami mohon Tuhan, Engkau tuntun kami, Engkau kuatkan kami, sehingga kami boleh melakukan tugas kami dengan penuh penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Oh Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah syukur kami yang kami persembahkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.